Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Suwardi, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Berikut ini adalah pengajar praktek saya, yaitu Pak Wandi Yusuf Bugis. Dan selanjutnya adalah fasilitator saya, yaitu Pak Yohanes Fadir Syair. Berikut ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2.J calon guru penggerak angkatan 11. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya atau model refleksi 4P. Refleksi 4P setelah menjalani pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. 1. Peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah saat saya menyadari betapa pentingnya memahami identitas murid melalui konsep diagram identitas gunung es, menyelami lapisan-lapisan di bawah permukaan, perilaku murid memberikan perspektif baru tentang bagaimana pengalaman, nilai, dan keyakinan mereka memengaruhi interaksi dan pembelajaran di kelas. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.1 berfokus pada pemahaman peran dan nilai-nilai seorang guru penggerak, sementara modul 1.2 memperdalam bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam praktik melalui pemahaman yang mendalam tentang murid. Kedua, modul ini sangat melengkapi dan memberikan dasar teori dan alat praktis untuk mengimplementasikan perubahan positif di lingkungan sekolah. 2. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang penjelajah yang baru menemukan peta harta karun tersembunyi di dalam diri setiap murid. Perasaan ini memberikan saya semangat dan antusiasme baru untuk mengeksplorasi lebih dalam setiap individu murid dan membantu mereka berkembang dengan lebih baik. 3. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pendekatan saya sudah cukup inklusif dan mendalam. Sekarang saya berpikir bahwa ada banyak aspek tersembunyi dalam diri setiap murid yang perlu lebih dipahami dan diperhatikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar mendukung pertumbuhan mereka secara holistik. 4. Penerapan ke depan atau rencana. Pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. A. Jurnal refleksi harian. Setiap hari saya akan mencatat refleksi tentang interaksi dengan murid, mencoba memahami motivasi dan kebutuhan mereka yang mungkin tersembunyi. Ini akan membantu saya lebih peka terhadap faktor-faktor yang memengaruhi. B. Sesi konsultasi individu. Menyediakan waktu secara rutin untuk sesi konsultasi individual dengan murid, minimal sekali dalam sebulan untuk setiap murid. Hal ini memungkinkan saya untuk mendengarkan langsung dari mereka tentang perasaan, tantangan, dan aspirasi mereka. C. Pengembangan profesional berkelanjutan. Terus mengikuti pelatihan dan workshop yang berfokus pada psikologi, pendidikan, dan teknik-teknik pengajaran yang berpusat pada murid. Ini akan memperkaya pengetahuan saya dan memberikan metode baru untuk diterapkan di kelas. D. Kolaborasi dengan rekan guru. Mengadakan diskusi rutin dengan rekan-rekan guru untuk berbagi praktek terbaik dan belajar dari pengalaman satu sama lain.
tentang cara mendukung murid secara holistik. E. Penggunaan teknologi. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih personal dan menarik. Misalnya, menggunakan aplikasi yang memungkinkan murid untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman mereka secara anonim sehingga saya dapat memahami mereka lebih baik. Jadi, dengan langkah-langkah ini, saya berharap dapat terus memperkuat peran saya sebagai guru penggerak yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang murid, saya percaya bahwa saya dapat memberikan dampak positif yang lebih besar dalam perjalanan pendidikan mereka. Cukup sekian, dan terima kasih.